Saya mengusir menantu perempuan saya di tengah-tengah pasar. Di hadapan semua orang, saya meneriakinya sebagai perempuan pembawa sial. Dia hanya bisa menundukkan kepala tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Saat itu, saya tidak tahu bahwa dialah orang yang akan menyelamatkan keluarga kami. Saya bahkan tidak pernah bermimpi bahwa hanya dalam beberapa bulan, saya akan memegang tangannya dan berseru, dia bukan datang dari desa terpencil di NTT, tapi dia adalah berkah yang diturunkan dari langit. Sebenarnya, apa yang telah terjadi? Izinkan saya, seorang nenek berusia 79 tahun, menceritakan kisah yang baru saya pelajari di usia senja ini. Nama saya Siti Aminah, tahun ini usia saya 79 tahun. Saya lahir di sebuah desa di Karawang, Jawa Barat, dan seumur hidup saya habiskan di sawah ini. Saya menikah pada usia 19 tahun dan bertani selama lebih dari 50 tahun. Suami saya meninggal lebih dulu, dan saya membesarkan putra satu-satunya, Budi, sendirian. Putra saya itu tidak kunjung menikah hingga usianya 46 tahun. Sampai tahun lalu tiba-tiba ia membawa seorang perempuan dari sebuah desa di Nusa Tenggara Timur. Namanya Dewi. Sejujurnya, sejak pertama kali melihatnya, saya sudah tidak suka. Kenapa? Karena 20 tahun yang lalu, di desa kami juga ada keluarga seperti itu. Keluarga Pak RT sebelah. Istrinya adalah seorang perempuan berusia 25 tahun dari daerah transmigrasi di Sumatera. Awalnya dia terlihat baik, rajin bekerja, dan berusaha belajar adat istiadat sini. Tapi setelah tepat 5 tahun, dia kabur. Meninggalkan 2 anaknya. Keluarga itu hancur total setelahnya. Pak RT hanya minum-minum hingga meninggal muda karena sakit liver, dan anak-anaknya terlantar berpindah-pindah ke rumah kerabat. Sejak saat itu, saya berpikir, semua perempuan dari luar daerah itu sama saja. Mereka hanya mengincar uang. Kalau sudah susah, pasti kabur. Jadi, ketika Budi membawa Dewi, dalam hati saya berpikir, perempuan ini juga suatu saat akan kabur. Sebelum itu terjadi, aku harus melindungi hartaku. Setahun yang lalu saat musim kemarau, Budi membawa Dewi ke rumah. Ibu, kenalkan. Ini istriku, Dewi. Dewi berperawakan kecil, tingginya mungkin hanya sekitar 150 cm. Dengan kulit sawo matang, rambut hitam legam, dan mata yang besar, ia menatap saya. Selamat pagi, Ibu. Logatnya kental sekali, terdengar aneh dan canggung saat ia menundukkan kepala. Saya bertanya dengan dingin, NTT? Di mana itu? Daerah miskin, kan? Dewi menundukkan kepalanya, dan Budi mencoba tertawa canggung sambil berkata, Ibu. Dewi di kampungnya juga sudah biasa bertani. Bu, dia pasti bisa. Bertani? Di Indonesia Timur? Saya mencibir dalam hati. Sampai umur 46 tidak laku, akhirnya beli istri dari kampung, pikir saya. Apa kata orang-orang nanti? Budi anakku dibodohi perempuan desa. Dewi selalu bangun pukul 5 pagi. Ketika saya mendengar suara orang menanak nasi di dapur, saya pun bangun dan turun. Kenapa airnya sebanyak ini? Nasinya jadi lembek sekali. Maaf, Ibu. Lain kali. Hah? Menanak nasi saja tidak becus. Dewi hanya diam menunduk. Setelah sarapan, ketika Dewi hendak membereskan peralatan tani, saya langsung melarangnya. Hei, nanti tanganmu terluka. Anak sepertimu tahu apa? Tidak apa-apa. Ibu, di kampung saya. Di kampungmu memangnya ada apa? Di sini ini Jawa. Diam saja di situ. Dewi kembali terdiam dan mundur. Dalam hati saya berpikir, pasti dia tidak mengerti apa-apa tapi sok tahu. Mana mungkin dia pernah menyentuh mesin traktor di kampungnya. Beberapa hari kemudian, saya pergi ke warung untuk berbelanja. Di depan warung selalu berkumpul ibu-ibu tetangga. Bu Lastri yang pertama menyapa. Bu Siti, bagaimana menantunya? Usianya beda jauh ya? Saya berusaha tersenyum dan menjawab, ya, baik sih, tapi banyak adat sini yang belum dia tahu, jadi harus banyak diajari. Hehehe, tapi kan enak sudah ada menantu, anak saya sampai sekarang belum juga. Ya, begitulah. Di luar saya tertawa, tapi di dalam hati saya malu. Saat meninggalkan warung, saya mendengar mereka berbisik di belakang, kasihan ya Bu Siti, pasti repot sekali. Bicaranya saja tidak nyambung. Namanya juga baru menikah umur 46,
Mana bisa pilih-pilih lagi? Semua itu terdengar jelas di telinga saya. Saya mengepalkan tangan dan pulang ke rumah. Suatu sore, saya menemukan Dewi di halaman belakang. Di sudut halaman, di samping gudang, dia sedang melakukan sesuatu. Dia menata beberapa ember plastik bekas dan mencampurkan sesuatu yang entah itu rumput atau tanah di dalamnya. "Hei, sedang apa kamu?" Dewi terkejut dan menoleh. "Ibu, ini bagus." "Bagus apanya? Mencampur sampah seperti itu untuk apa?" "Ini cara yang saya pelajari di kampung, Bu." "Ini untuk?" "Lagi-lagi bicara soal kampungmu. Datang dari daerah susah begitu jangan sok tahu." Saya marah. "Sudah hentikan dan masuk. Nanti tetangga lihat, mereka bisa berpikir yang aneh-aneh." Dewi menunduk dan pergi mencuci tangannya. Saya menatap ember-ember plastik itu. Apa-apaan itu? Selalu saja melakukan hal yang aneh. Tapi saat itu saya tidak tahu bahwa perbuatan aneh itulah yang nantinya akan menyelamatkan keluarga kami. Sekitar sebulan setelah Dewi datang, musim tanam menjelang. Saya dan Budi sedang memeriksa mesin-mesin tani, tapi traktor tangan kami mogok. "Bu, tidak mau menyala?" kata Budi setelah mencoba berkali-kali tanpa hasil. "Hah, harus panggil bengkel lagi. Biayanya bisa 500.000 lagi ini," keluh saya. Bertani memang butuh banyak biaya. Saat itu, Dewi mendekat dengan hati-hati. "Biar saya coba lihat." "Apa?" Saya terheran. "Hei, kamu bisa terluka. Ini pekerjaan laki-laki. Mundur sana." Dewi hendak mengatakan sesuatu tapi kemudian mengatupkan bibirnya dan mundur. Keesokan paginya, Budi mencoba menyalakan traktor dan terkejut. "Ibu, nyala." "Apa?" Saya pun ikut terkejut. Kemarin mesin itu sama sekali tidak bergerak, tapi sekarang menyala dengan normal. "Budi, apa kamu yang perbaiki semalam?" "Bukan, Bu. Saya tidak melakukan apa-apa." "Lalu, apa dia sembuh sendiri?" Meskipun aneh, saya tidak terlalu memikirkannya, tapi belakangan saya dengar dari Budi bahwa Dewi yang memperbaikinya diam-diam malam itu, namun saya tidak percaya. Mana mungkin anak itu bisa memperbaiki traktor? Tidak masuk akal. Beberapa hari kemudian, kami sedang menyiapkan persemaian padi. Saat saya memeriksa bibit-bibitnya, Dewi memperhatikan dari samping. Dia berkata dengan hati-hati, "Ibu, bibit ini kelihatannya agak lemah." "Apa?" Saya menoleh. "Kalau ketinggian airnya dinaikkan sedikit, sepertinya akan lebih baik." "Di kampung saya." "Memangnya kamu lebih tahu soal bertani dariku?" Saya mencibir. "Aku sudah lebih dari 30 tahun menanam padi. Kamu tahu apa? Tapi di kampung saya..." "Kami." "Sudah cukup bicara soal kampungmu," bentak saya. Dewi terdiam dan menunduk. Saya bisa melihat matanya memerah, tapi saya pura-pura tidak tahu. Dalam hati saya berpikir, dasar sok tahu. Menyebalkan. Sore itu, Bu Lastri datang ke rumah. "Bu Siti, ada di rumah?" "Iya, masuk, Bu." Bu Lastri duduk di teras dan bertanya pelan, "Menantunya rajin kerja?" "Ya, kerja sih," jawab saya dengan perasaan tidak nyaman. Tapi kelakuannya aneh-aneh terus. Di halaman mencampur rumput dan tanah, traktor juga disentuh sembarangan. "Yah, namanya juga orang dari daerah lain, Bu. Kan beda sama kita, tapi ya sudahlah." Budi anak saya sabar orangnya, jadi dia terima saja, kata saya sambil menghela napas. Setelah Bu Lastri pulang, saya berpikir, hanya aku yang menderita di sini, harus mendidik menantu. Setelah makan malam, Budi dengan hati-hati memulai pembicaraan. "Ibu, apa? Dewi itu. Di kampungnya katanya sudah biasa bertani." "Di dekat." "Bertani? Di Indonesia Timur." Saya tidak percaya. "Di sana kan paling hanya memetik buah-buahan liar?" "Bukan begitu, Bu. Keluarga Dewi turun-temurun petani di sana. Mereka juga menanam padi." "Kamu itu sudah dibodohi." Suara saya meninggi. "Karena takut tidak bisa menikah? Kamu asal saja bawa perempuan, kan? Memangnya dia tahu apa?" Budi terdiam dan menundukkan kepala. Dari dapur terdengar suara piring dicuci. Itu Dewi. Saya bahkan tidak menoleh ke arahnya. Belakangan saya baru tahu, malam itu Dewi menangis di dapur.
Budi menemaninya sambil menepuk-nepuk punggungnya. Tapi saat itu saya tidak tahu. Saya tidak tahu bahwa di buku catatan kecilnya, Dewi menulis, "Membuat ibu menyukaiku. Belajar bahasa dan adat sini lebih giat lagi. Aku ingin bisa mengobrol dengan ibu. Kaki ibu sering sakit, tahun ini harus bisa membelikan mesin untuknya." Saat itu saya sama sekali tidak tahu bahwa dia berusaha begitu keras demi saya. Bulan Mei tahun itu, cuacanya aneh. Biasanya sudah sering turun hujan, tapi langit terus saja cerah. "Ibu, lihat berita. Katanya tahun ini kemarau akan parah," kata Budi sambil menunjuk ke TV. Di layar, seorang petugas BMKG dengan wajah serius berkata, "Tahun ini, sebagian besar wilayah Jawa diperkirakan akan mengalami kemarau ekstrem, krisis air untuk pertanian sangat dikhawatirkan." "Ah, setiap tahun juga begitu," kata saya meremehkan. "Sebentar lagi juga musim hujan datang, nanti juga banjir." Tapi di dalam hati, saya sedikit cemas. Tahun lalu pun hujan sedikit. Kalau tahun ini juga begini, memasuki awal Juni, hujan tak kunjung datang. Langit terus cerah, dan tanah semakin kering. Suatu sore, saya pergi ke waduk desa. Biasanya saat seperti ini air melimpah. Tapi ya Tuhan, saya tidak bisa berkata-kata. Dasar waduk terlihat jelas. Tanah retak-retak. Dan airnya mungkin tidak sampai setengah dari biasanya. "Bu Siti, ini gawat," kata Bu Lastri di samping saya sambil menghela napas. "Bagaimana nasib sawah kita tahun ini? Pak Lurah akan mengadakan rapat darurat malam ini di Balai Desa." Pukul 7 malam, Balai Desa penuh dengan warga. Pak Lurah berkata dengan wajah serius, "Bapak-bapak, ibu-ibu, semua sudah lihat kondisi waduk. Kan? Tahun ini kita terpaksa harus melakukan penjatahan air." "Penjatahan air?" "Betul. Setiap keluarga akan dibatasi penggunaan airnya. Kalau tidak, kita semua bisa gagal panen." Warga mulai berbisik, dijatah pun pasti kurang. Apa tahun ini kita pasrah saja gagal panen? Dada saya terasa sesak. Ya Tuhan, sampai harus dijatah. Apa benar-benar akan gagal panen? Dalam perjalanan pulang, Dewi bertanya dengan hati-hati, "Ibu, bagaimana rapatnya? Akan ada penjatahan air?" "Penjatahan?" Mata Dewi membelalak. "Ibu, kalau begitu, cara yang dari kampung saya." "Mulai lagi," potong saya dengan marah. "Kamu itu selalu saja kampungmu, kampungmu. Di sini ini Jawa. Tapi ada cara yang bisa dipakai kalau air kurang." "Dulu diam," teriak saya. "Kamu tahu apa? Kampungmu itu apa hebatnya? Kita di sini sekarang terancam gagal panen karena tidak ada air." Dewi terdiam. Matanya memerah, tapi saya langsung berbalik pergi. "Kamu tidak bisa bantu apa-apa. Diam saja." Malam itu saya tidak bisa tidur. Saya duduk di teras, memandangi sawah. Di bawah sinar bulan, sawah sudah terlihat kering. Kalau panen tahun ini gagal, bagaimana nasib kami? Usia Budi sudah 46 tahun, terlalu tua untuk memulai lagi. Bagaimana kami akan membayar utang? Tiba-tiba terdengar suara dari halaman. Saya menoleh. Itu Dewi. Meskipun sudah malam, dia melakukan sesuatu di sudut halaman. Dengan senter, dia membereskan ember-ember plastiknya. Anak itu, apalagi yang dilakukannya, gumam saya. Tapi saya tidak turun. Saya hanya memperhatikannya. Dewi sedang mencampur sesuatu dengan tekun, entah itu rumput atau tanah. Tidak terlihat jelas. Tapi dia mengerjakannya dengan sungguh-sungguh. Apa-apaan itu? Pekerjaan sia-sia. Saya menghela napas dan kembali ke kamar. Malam itu saya bermimpi buruk, sawah benar-benar kering dan retak-retak, rumah kami runtuh, Budi hanya minum-minum, dan Dewi berkemas lalu pergi, persis seperti keluarga Pak RT 20 tahun yang lalu. Saya terbangun dengan keringat dingin. Tidak boleh terjadi. Tapi saya tidak tahu harus berbuat apa. Hanya bisa menunggu hujan turun. Tapi hujan tidak kunjung datang. 2 hari kemudian, Budi pulang dengan wajah gembira. "Ibu, saya habis dari Kude." "Kenapa? Ada kabar baik?" Budi terengah-engah. "Di Kude ada mesin baru, Bu. Pompa submersible." "Pompa submersible?" "Iya.
Kalau beli ini, katanya bisa menyedot air sampai ke dasar waduk. Masalah air kita selesai, saya merasa ada yang tidak beres. Berapa harganya? 200 juta, Bu. Apa? Saya terkejut. Kita juga harus beli traktor baru, Bu, yang model terbaru. Efisiensi kerjanya 2 kali lipat. Itu berapa lagi? 50 juta? Totalnya 250 juta? Kamu gila? Teriak saya. Dari mana kita punya uang sebanyak itu? Bisa pinjam? Bu? Kata Budi. Ibu, kalau kita bisa melewati tahun ini saja, kita pasti bisa melunasinya. Asal ada mesin, kita pasti bisa panen. Di usiamu yang sekarang mau berutang? Saya tidak percaya. Usiamu sudah 46. Kapan kamu bisa melunasi utang itu? Ibu. Suara Budi bergetar. Kalau kita gagal panen, kita semua bisa kelaparan. Dewi juga. Ah, Budi. Ternyata dia memikirkan istrinya. Saya terdiam sejenak. Benar juga. Kalau gagal panen, habislah sudah. Baiklah. Saya menghela napas. Lakukan sesukamu. Tanggung jawab sendiri. Dalam hati saya berpikir, anakku sudah tidak waras karena menantunya. Seminggu kemudian, pompa submersibel dan traktor baru tiba di halaman rumah kami. Mesin-mesin itu berkilauan. Budi dengan semangat membawa pompa itu ke waduk. Saya mengikutinya. Baik. Sekarang kita akan sedot airnya, kata Budi sambil menyalakan pompa. Wung. Pompa berputar, tapi tidak ada air yang keluar. Loh, aneh. Budi panik. Katanya bisa menyedot sampai dasar. Saya menatap ke bawah waduk. Airnya terlalu sedikit. Sekuat apapun pompanya, tidak mungkin menyedot air yang tidak ada. Budi, kata saya pelan. Tidak ada airnya. Pompa sebagus apapun tidak ada gunanya kalau tidak ada air. Wajah Budi memucat. Lalu, bagaimana? Bagaimana katamu? Saya marah. Siapa yang suruh beli pompa padahal airnya tidak ada? Saya. Saya salah pikir. Bu. Budi menunduk. 250 juta. Uang 250 juta tergeletak sia-sia di situ. Teriak saya. Para tetangga melihat, tapi saya tidak peduli. Jual sekarang juga? Ibu, kalau dijual bekas, harganya tidak sampai setengahnya. Lalu mau bagaimana? Bagaimana kita bayar utangnya? Amarah saya memuncak. Dalam perjalanan pulang, Dewi mendekat. Saya bisa bantu. Kamu diam saja. Saya mendorong Dewi. Apa yang bisa kamu bantu? Semua sudah hancur. Ibu, tolong. Di kampung saya. Cukup soal kampungmu, teriak saya. Gara-gara kamu keluarga kita jadi begini. Kalau saja kamu tidak datang, Budi pasti hidupnya benar. Gara-gara kamu kita berutang, gara-gara kamu kita akan kehilangan rumah. Mata Dewi berkaca-kaca. Ibu. Pergi dari hadapanku. Dewi menangis sambil berlari masuk ke rumah. Budi mengikutinya sambil berkata, Ibu, ini bukan salah Dewi. Kamu juga diam. Saya ditinggal sendirian di halaman. Pompa dan traktor itu berkilauan di bawah matahari. 250 juta. Dengan uang itu kami bisa bertahan hidup beberapa tahun. Saya ingin terduduk dan menangis. Tapi air mata pun tidak keluar. Hanya ada rasa putus asa. Sekarang bagaimana? Sungguh, bagaimana ini? Sebulan berlalu. Hujan masih belum turun, dan sawah semakin kering. Siang itu, tukang pos datang membawa surat. Dengan Ibu Siti Aminah, ada surat tercatat. Saya menandatangani dan menerima surat itu. Dari KUD. Tangan saya gemetar saat membukanya. Peringatan tunggakan pembayaran pinjaman. Jika terus menunggak, akan diproses penyitaan jaminan. Jaminan. Rumah kami adalah jaminannya, ya Tuhan. Saya langsung terduduk lemas di tempat. Beberapa hari kemudian, seorang petugas dari KUD datang langsung. Seorang pria muda berjas. Benar dengan Ibu Siti Aminah? Iya. Saya datang untuk membicarakan soal tunggakan pinjaman. Petugas itu mengeluarkan berkas. Saat ini sudah menunggak 1 bulan.
Jika sampai 2 bulan, petugas itu memandangi rumah kami, maka proses penyitaan jaminan akan dimulai. Rumah ini akan dilelang. Dilelang? Suara saya bergetar. Betul, jadi, kami harap ibu bisa melunasinya paling lambat akhir bulan depan. Setelah petugas itu pergi, saya hanya duduk termangu. Terbayang di benak saya. Stiker merah penyitaan ditempel di pintu rumah kami, barang lelang. Dilarang masuk. Para tetangga berbisik saat lewat. Rumah Bu Siti dilelang. Sudah kuduga. Sejak anaknya bawa istri dari luar daerah. Saya memejamkan mata. Tidak. Tidak boleh begini. Keesokan harinya, saya pergi ke pasar. Dewi ikut. Di depan penjual sayur, saat saya sedang memilih, seorang ibu menyapa. Bu Siti, bagaimana kabarnya sekarang? Ya, begitulah. Sawahnya baik-baik saja? Kemaraunya parah ya. Tiba-tiba, sesuatu dalam diri saya meledak. Baik-baik saja bagaimana? Suara saya meninggi. Air tidak ada. Utang menumpuk. Rumah sebentar lagi dilelang. Orang-orang di sekitar menoleh. Saya berbalik menatap Dewi. Semua ini gara-gara perempuan ini. Mata Dewi membelalak. Ibu, gara-gara perempuan pembawa sial sepertimu masuk rumahku, keluarga ini jadi hancur. Ibu, saya. Diam. Teriak saya. Semua orang di pasar melihat, tapi saya tidak bisa berhenti. Kalau saja kamu tidak datang, budi anakku tidak akan begini. Gara-gara kamu dia berutang, gara-gara kamu rumah ini akan hilang. Dewi menangis dan terduduk di tanah. Maafkan saya, maafkan saya. Minta maaf saja tidak cukup. Saya meninggalkan Dewi di sana dan pulang. Dari belakang terdengar bisik-bisik. Pantas saja sial terus. Bawa istri dari luar mana ada bagusnya. Malam itu saya tidak bisa tidur. Saya pergi ke sawah. Di bawah sinar rembulan, sawah itu benar-benar kering, tanah retak-retak, padi layu. Semua sudah berakhir. Gumam saya. Rumah yang kujaga seumur hidup. Sawah ini, semua berakhir. Tiba-tiba kepala saya pusing. Pandangan saya gelap dan tubuh saya oleng. Ibu. Seseorang menahan saya. Itu Budi. Ibu. Tidak apa-apa. Budi memapah saya. Aku. Tidak apa-apa. Ayo pulang, Bu. Sudah malam. Budi mengantar saya sampai ke rumah. Berbaring di kamar pun saya tidak bisa memejamkan mata. Ya Tuhan, apa salah kami? Seumur hidup kami hanya bertani, mengapa Engkau hukum kami seperti ini? Saya menarik selimut menutupi kepala dan menangis. Tanpa suara. Malam semakin larut, tapi saya tidak tahu bahwa pada saat itu pun, Dewi sedang menyiapkan sesuatu di halaman, bekerja hingga fajar, dan bahwa hal itulah yang akan menyelamatkan kami. Saya sama sekali tidak tahu. Setelah kejadian di pasar, Dewi menjadi pendiam. Menyiapkan sarapan dalam diam, mencuci piring dalam diam. Tapi setiap subuh, saya melihatnya pergi ke sawah. Pada hari kedua, saya mengintipnya dari jendela. Dewi sedang melakukan sesuatu di sawah. Dengan cangkul, dia membuat alur air dengan bentuk yang aneh, seperti menggambar garis berliku-liku. Apa yang dia lakukan? Keesokan harinya, Dewi membawa bahan-bahan bekas yang dibeli Budi dan tidak terpakai ke sawah. Terpal bekas, papan plastik, potongan kayu. Dengan itu, dia membangun struktur aneh di sekitar sawah. Gila, gumam saya. Pada hari keempat, Dewi mulai menyiramkan cairan yang ia buat di sudut halaman itu ke sawah. Mengambilnya dengan ember lalu menyiramkannya satu persatu. Selama seminggu penuh, hanya itu yang ia lakukan. Para tetangga yang mendengar kabar itu datang untuk menonton. Itu sedang apa? Tanya Bu Lastri. Entahlah, namanya juga orang dari daerah lain, kelakuannya aneh, cibir seorang kakek. Tidak ada air, memangnya melakukan hal seperti itu ada gunanya? Kelihatannya gila. Saya malu. Saya keluar dan berteriak, tidak ada yang bisa dilihat. Semuanya pulang. Lalu saya menghampiri Dewi. Hentikan. Bikin malu satu desa saja. Dewi, dengan keringat bercucuran, mengangkat kepalanya. Ibu, tolong tunggu sebentar lagi. Tunggu apa? Teriak saya. Semua sudah berakhir.
Rumah sebentar lagi disita, untuk apa bertani lagi? Ibu, kumohon. Mata Dewi berkaca-kaca, tapi saya berbalik pergi. Seminggu berlalu. Pemberitahuan terakhir dari KUD datang. Jika tidak dilunasi hingga akhir bulan ini, proses lelang akan dimulai. Saya meremas surat itu dan membuangnya. Benar-benar sudah berakhir. Rumah disita, semua selesai. Sore itu, saya duduk sendirian di pematang sawah. Memandangi sawah kami. Tanah kering, retak-retak, padi yang layu menguning. Sawah-sawah tetangga juga sama. Sawah seisi desa sekarat. Inilah akhir hidupku, gumam saya. Tanah yang kujaga seumur hidup, hilang begitu saja. Air mata saya mengalir. Tapi saya tidak menyekanya. Biarkan saja. Maafkan ibu, Budi, ibumu ini tidak becus. Bapakmu di sana juga pasti kecewa. Saat itulah. Bu Siti. Bu Siti. Bu Lastri berlari-lari menghampiri. Ada apa? Jawab saya lemas. Bu Siti, lihat sawahmu. Sawahku? Kan sudah kering semua. Bukan. Sungguh, cepat lihat. Bu Lastri menarik tangan saya. Saya bangkit dan mengikutinya. Lalu saya berhenti. Mulut saya ternganga. Sawah kami hijau. Sawah-sawah lain semuanya kuning kering, berubah menjadi coklat, padinya roboh. Tapi hanya sawah kami yang berwarna hijau, padinya hidup, segar dan sehat. Bagaimana? Bisa? Saya tidak percaya. Dewi berjalan mendekat dari sawah. Wajahnya penuh tanah, bajunya basah oleh keringat. Ibu, kata Dewi pelan. Di kampung saya, kalau air sedikit, kami melakukannya seperti ini. Apa? Ini cara yang saya pelajari dari leluhur. Teknik pengelolaan irigasi tradisional. Dewi menunjuk ke sawah. Kalau saluran airnya dibuat berliku-liku seperti ini, sedikit air pun akan bertahan lebih lama. Dan yang saya siramkan itu adalah pupuk nutrisi alami. Itu membuat tanah tetap lembab dan membantu padi bertahan tanpa banyak air. Saya kehilangan kata-kata. Hanya bisa menatap Dewi. Dewi tersenyum. Untuk pertama kalinya saya melihat senyumnya yang cerah. Ibu, sawah kita akan baik-baik saja. Saya tidak bisa berkata apa-apa. 3 bulan berlalu setelah itu. Akhir September, musim panen tiba. Para tetangga satu persatu mulai panen. Tapi hasilnya menyedihkan. Keluarga Bu Lastri hanya dapat 30% dari panen normal. Yang lain juga sama. Tahun ini benar-benar hancur. Gara-gara kemarau semua mati, keluh para tetangga. Giliran kami tiba. Budi dan Dewi mulai memanen di sawah, saya pun ikut. 1 karung, 2 karung, 3 karung. Ibu, suara Budi bergetar. Ini, hasilnya lebih banyak dari biasanya? Apa? Saya menghitung karung-karung itu. Biasanya kami dapat sekitar 100 karung. Tahun ini, lebih dari 120 karung. Ini rekor, Bu, teriak Budi. Saya tidak bisa percaya. 2 hari kemudian, kami membawa gabah ke KUD. Petugas yang menimbang membelalakan matanya. Bu Siti, ini hasil panen terbanyak di desa kita tahun ini. Benarkah? Iya. Keluarga lain hasilnya tidak sampai setengah dari biasanya, tapi punya ibu malah naik 20%. Petugas itu menekan-nekan kalkulator. Dengan hasil sebanyak ini, ibu bisa melunasi seluruh pinjaman. Seluruhnya? Suara saya bergetar. Betul, 250 juta lunas, dan masih ada sisanya. Saya hampir menangis di tempat. Sungguh? Iya, ini kwitansinya. Tangan saya gemetar sampai tidak bisa memegang kwitansi itu dengan benar. Budi memegang tangan saya dari samping. Ibu, sudah lunas. Rumah kita selamat. Iya, saya mengangguk. Ini semua berkat Dewi. Kabar menyebar. Bu Lastri, Pak RT, semua tetangga datang. Bu Siti, bagaimana caranya? Di tengah kemarau begini bagaimana bisa panen sebanyak itu? Beritahu kami rahasianya. Saya merasa canggung. Itu. Menantu saya. Menantumu? Dia belajar dari kampungnya. Cara bertani dengan sedikit air. Orang-orang berbisik. Menantu dari luar daerah itu? Anak sekecil itu? Wajah saya memanas. Saya malu. Teringat semua perlakuan saya pada Dewi.
Setelah pulang, saya mulai bersih-bersih. Saat membereskan tempat Dewi bekerja di sudut halaman, ember-ember plastiknya, sesuatu jatuh. Sebuah buku catatan kecil yang sudah usang. Saya mengambilnya tanpa pikir panjang. Saat kubuka, isinya adalah campuran bahasa daerahnya dan bahasa Indonesia yang kaku. Di halaman pertama tertulis, "Membuat ibu menyukaiku." Napas saya tertahan. Saya membuka halaman berikutnya. "Kaki ibu sering sakit, tahun ini harus bisa membelikan mesin pijat untuknya. Lebih giat belajar bahasa dan adat sini, ingin bisa mengobrol dengan ibu, ingin melihat ibu tersenyum." Setiap halaman penuh dengan tulisan, semua tentang saya, catatan untuk saya. Tangan saya gemetar. Anak ini, air mata saya mengalir. Anak ini ternyata memikirkanku sampai seperti ini. Saya memeluk buku catatan itu ke dada. Apa? Apa yang telah kulakukan? Mengusirnya di pasar. Meneriakinya perempuan pembawa sial. Mengatakan keluarga hancur karenanya. Semua teringat kembali. Maafkan aku? Maafkan aku? Saya berjongkok di sudut halaman dan menangis. Cukup lama. Tiba-tiba terdengar suara dari dapur. Dewi sedang menyiapkan makan malam. Saya menggenggam erat buku catatan itu dan bangkit. Saya harus pergi. Saya harus minta maaf pada Dewi. Malam itu setelah makan malam, Budi dengan pelan memulai pembicaraan. Ibu, ada yang ingin saya sampaikan. Budi menunduk. Soal pompa dan traktor waktu itu. Ya, saya benar-benar bodoh. Tidak ada air tapi malah membeli pompa. Suara Budi bergetar. Tapi, ada alasannya. Bu, alasan? Dewi. Budi menangis. Saya tidak tega melihat Dewi bekerja terlalu keras. Tangannya sampai melepuh, setiap malam bekerja di halaman. Saya merasa sangat bersalah. Saya memaksakan diri membeli mesin itu agar Dewi tidak perlu menderita. Saya pikir kalau ada mesin, hidupnya akan lebih mudah. Budi mengangkat kepalanya. Saya tidak becus, Bu. Saya kasihan pada Dewi. Saya juga minta maaf pada ibu. Saya tidak bisa berkata apa-apa. Saya berdiri di depan kamar Dewi. Di tangan saya ada buku catatan itu. Saya mengetuk pintu. Masuk? Terdengar suara kecil Dewi. Saat saya membuka pintu, Dewi terkejut dan bangkit. Ibu? Dewi? Saya menyodorkan buku catatan itu. Ini milikmu, kan? Wajah Dewi memerah. Ah, itu? Tadi ibu menemukannya saat bersih-bersih. Saya membuka buku catatan itu, membuat ibu menyukaiku. Dewi menundukkan kepala. Maafkan saya, ibu. Saya banyak kekurangan. Bukan. Saya berlutut di hadapan Dewi. Maafkan ibu. Ibu yang salah. Air mata saya mengalir. Ibu sudah sangat jahat padamu. Ibu. Mengusirmu di pasar. Menyebutmu pembawa sial. Semua itu. Ibu minta maaf. Saya memegang tangan Dewi. Kamu sebenarnya adalah berkah dari langit. Tapi ibu terlalu jahat. Ibu. Dewi pun ikut menangis. Kami berdua berpelukan dan menangis untuk waktu yang lama. 3 hari kemudian. Saya memanggil Dewi. Dewi, coba pakai ini. Saya membuka lemari dan mengeluarkan satu set pakaian yang indah. Sebuah kebaya brokat berwarna merah muda lembut dengan kain batik berwarna senada. Ibu, kamu adalah menantu sejati di rumah ini, harus memakai pakaian yang pantas. Saya menatap Dewi. Dewi mengenakan kebaya itu. Sungguh cantik. Cantiknya menantuku. Saya memeluk Dewi erat. Seminggu kemudian, warga desa berkumpul. Ada acara syukuran panen, saya menggandeng tangan Dewi menuju balai desa. Bu Siti. Bu Lastri berlari menghampiri. Tolong ajari kami rahasia panen tahun ini. Yang lain pun ikut berkumpul. Saya mengangkat tangan Dewi tinggi-tinggi. Dia ini, bukan datang dari desa terpencil di NTT, suara saya meninggi. Tapi dia adalah berkah yang diturunkan dari langit. Ibu. Dewi terisak. Dewiku ini memang pintar. Dia itu lulusan universitas di kampungnya. Bisik Budi di sebelah saya. Ibu, Dewi tidak lulus kuliah. Diam. Saya melotot pada Budi. Tapi menantuku pintar itu kan benar? Orang-orang tertawa. Dewi ikut tertawa. Saya pun tertawa. Dalam perjalanan pulang,
Hamparan sawah keemasan terbentang. Saya, Dewi, dan Budi, kami bertiga berjalan bersama. Saya berpikir, Bapak, Ibu sekalian, ada hal yang baru saya pelajari di usia saya yang sudah lewat 79 tahun ini. Ternyata, dari mana seseorang berasal itu tidak penting. Yang penting adalah hati seperti apa yang dimilikinya. Dewiku memang datang dari NTT, tapi hatinya adalah hati orang sini yang paling tulus. Bakti, kesabaran, pengorbanan. Semua hal yang seumur hidup saya anggap penting, ternyata ada padanya, dan saya baru menyadarinya sekarang. Sangat terlambat, tapi untungnya, belum terlambat sama sekali. Mulai sekarang, saya akan menyayangi Dewi dengan benar, seperti anak perempuan saya sendiri. Berjalan di antara sawah keemasan, saya merangkul lengan Dewi. Dewi tersenyum menatap saya. Budi juga tampak bahagia. Inilah keluarga yang sesungguhnya, pikir saya. Pesan dari cerita ini ada 3. Pertama, prasangka adalah sumber malapetaka terbesar. Jangan karena luka di masa lalu, kita menolak berkah yang datang saat ini. Kedua, keluarga terikat oleh hati, bukan darah. Dari mana asalnya tidak sepenting hati macam apa yang dimilikinya untuk menciptakan keluarga sejati. Ketiga, tidak ada kata terlambat. Seperti nenek Siti Aminah yang di usianya yang ke-79 masih bisa mengakui kesalahan dan meminta maaf, cobalah hari ini untuk mengatakan maaf dan cinta kepada keluarga Anda.